Halo, kembali lagi dengan Arga di sini dari Creative Trader. Hari ini saya akan bahas mengenai fenomena yang terus terjadi selama 2 bulan terakhir, di mana kita tahu bursa saham di saat kondisi ekonomi dunia sedang memasuki resesi, krisis yang terjadi terus semakin lama semakin parah dan banyak ada PHK, ada bantuan BLT dan lain-lain. Tapi di sisi lain, bursa-bursa saham di dunia juga termasuk di Indonesia mengalami kenaikan. Fenomena ini membuat banyak pertanyaan. Apakah ini jebakan? Pertanyaannya banyak sekali yang bertanya kepada kami. Apakah ini jebakan atau ini adalah tanda pemulihan di masa yang akan datang? Hari ini saya akan coba bahas mengenai itu dan coba juga akan bahas mengenai filosofi petani yang membakar lahannya yang saya pelajari minggu ini seperti itu. Oke, langsung aja mungkin ke materinya. Jadi kita tahu ekonomi sekarang lagi kacau, tapi kenyataannya IHSG terus naik. Apakah ini jebakan? Seperti itu. Jadi kita tahu misalnya di awal minggu ini kita menemukan ada begitu banyak berita negatif. Pertama, di Amerika mengalami kerusuhan. Kita tahu global recession, negara-negara bahkan China pun mengalami krisis ekonomi yang luar biasa, terlepas dari mereka bisa dibilang negara yang paling berhasil mengatasi COVID-19 dan paling punya capacity untuk membatasi penyebarannya. China pun terancam dalam resesi. Di Amerika rusuh which is merusak keamanan, merusak ketentraman, merusak ekonomi, dan juga menggagalkan social distancing yang sudah selama 2 bulan terakhir dibayar dengan mahal oleh ekonomi Amerika. Juga masalah COVID-19 juga belum ada tanda-tanda. Seperti itu. Bahkan saya ingat banget di hari Senin lalu ketika minggunya Amerika rusuh parah, indeks Asia menguat tajam. Orang bilang, wah ini tandanya berarti uang dari Amerika masuk ke China, masuk ke Asia. Jadi karena Amerika rusuh, orang nggak percaya lagi sama Amerika, masuk ke China, naik ke Asia gitu. Lucunya besoknya Amerika naik pas market Amerika dibuka naik juga. Jadi repot kan, kenapa dua-dua naik, dan sebenarnya mungkin komentator saham bisa menghayal dan menghubung-hubungkan dengan aliran dana yang begitu cepat. Cuma kenyataannya kita tahu nggak bisa kayak gitu. Kembali lagi, bursa saham bukan monopoli. Hanya karena weekend rusuh di Amerika, bukan berarti uang yang di saham tiba-tiba bisa dicairkan jadi uang kayak monopoli dimasukkan ke Asia. Itu nggak waktu sehari. Karena untuk big player mencairkan di Amerika, itu harus ngejual dulu ke small player di Amerika. Itu harus terjadi di marketnya. Nggak bisa pas liburan ada monopolinya kayak gitu. Ada uang monopoli yang mencairkan baru masuk ke Asia. Jadi sebenarnya itu hanya dihubung-hubungkan. Cuman pertanyaannya kembali lagi, kenapa tetap naik? Amerika tetap naik, negara-negara lain tetap naik. Bahkan Amerika kalau lihat kemarin sampai penutupan terakhir, indeks Amerika udah mendekati level tertingginya. Bahkan sama kondisi Amerika sekarang dengan kondisi bulan November kemarin. Jadi sudah terus naik walaupun kita tahu Amerika dalam posisi kacau. Ekonomi kacau, pengangguran meningkat, dan lain-lain. Kemarin ada berita pengangguran berkurang, terbang Dow Jones-nya. Padahal sebulan sebelumnya ketika pengangguran meningkat, terbang juga Dow Jones-nya. Kayak gitu. Jadi sebenarnya semuanya cuma dihubung-hubungin, kenyataannya memang bursa mau dinaikin. Itu kenyataannya dihubung-hubungin. Kalau pas penganggurannya meningkat, Dow Jones terbang, dihubungin sama yang lain. Pengangguran menurun, Dow Jones terbang, dihubungkan sama pengangguran. Jadi cuman pilih-pilih aja. Rusuh dihubungkan dengan yang lain. Ada yang bilang ini karena bailout, quantitative easing. Oke, pertanyaannya, quantitative easing itu di berapa negara? Di Indonesia nggak ada tuh. Serupiah pun uang yang dicetak pemerintah, yang dipinjam pemerintah, yang masuk bursa saham. Bursanya naik juga. Kayak gitu. Bursanya naik juga. Di beberapa negara, di Amerika, ketika bursanya terbang, quantitative easing-nya belum cair, bursanya udah terbang di bulan Maret. Jadi uang dari mana? Uangnya aja belum cair kayak gitu. Jadi itu hal-hal yang menarik di sini yang membuat banyak orang mengira IHSG pun terus naik, banyak orang mengira ini tuh jebakan. Jebakan kenapa? Karena memang
kita tahu kenapa kondisi real nggak tercermin di harga saham. Kami udah bahas dalam 2 bulan terakhir karena memang bandar sendiri, market maker sendiri, mereka yang mengatur pergerakan harga saham memang memutuskan untuk memutuskan hubungan antara kondisi perusahaan dengan harga saham. Jadi sekarang nggak berhubungan lagi. Jadi saham yang dikerek naik itu bukan yang harus untung atau untungnya meningkat. Beberapa cerita sepanjang sebulan terakhir, 2 bulan terakhir kita lihat ada perusahaan yang untungnya meningkat malah dibanting harganya. Ada perusahaan yang di lockdown nggak bisa buka malah terbang harganya. Jadi memang sudah diputuskan hubungan. Kenapa itu terjadi? Karena memang kalau kita pikirkan, nanti kita bahas lebih lanjut, memang itu win-win solution. Karena kita nggak tahu krisis ini berakhir sampai kapan, kita nggak tahu ke depan kayak gimana, PSBB dibuka itu kayak gimana kita nggak tahu. Dan nggak ada seorang pun yang tahu. Mau bandar nggak tahu, mau presiden nggak tahu, nggak ada seorang pun yang tahu. Kita nggak tahu vaksinnya akan dapat atau enggak, muncul atau enggak, jadi penuh ketidakpastian ke depan. Kita nggak bisa tahu ke depan ekonominya akan membaik atau memburuk. Aksi demonstrasi di beberapa negara Eropa kita nggak tahu itu menjadi second wave atau enggak. Karena ini virus yang kita omongin, nggak bisa diajak ngobrol, nggak bisa diajak diskusi, nggak bisa disogok, nggak bisa yang lain, nggak bisa dikasih bailout, virus ya bebas. Kayak gitu. Jadi kondisinya, jadi itu sebabnya kalau mungkin berita ke depan jelek-jelek semua, atau nggak ada berita pemulihan, daripada harus berkaitan sama berita, pergerakan bandar harus dikaitkan sama kondisi aktual, mending diputus aja hubungannya. Win-win solution. Karena yang memutusin pergerakan harga saham tetap bandar. Dia mau naikin silahkan, perusahaan bangkrut mau naikin bisa. Atau sebelum bangkrut, kalau udah bangkrut kan disuspend, di listing. Cuman sebelum bangkrut kan bisa dia naikin. Mereka yang mutusin. Jadi diputuskannya hubungan. Kayak gitu. Kenapa kayak gitu? Karena kalau mungkin bagi Anda yang baru pertama lihat video kami, jadi banyak hal yang karena pada akhirnya banyak orang yang beranggapan bahwa kondisi saham itu harus mencerminkan perusahaan. Salah, nggak harus. Karena perusahaan dan saham itu 2 entitas berbeda, yang mengendalikan berbeda. Saham dikendalikan manajemen, direksi, komisaris, dan lain-lain. Perusahaan dikendalikan manajemen, direksi, komisaris, sementara saham dikendalikan bandarnya. Ada 2 momen di mana mereka bersatu, jadi satu kesatuan. Pertama adalah pembagian dividen. Ketika pembagian dividen, untung perusahaan dikasihkan pemegang saham, jadi satu kesatuan. Setelah pembagian dividen, lepas lagi hubungannya. Atau ketika ada kebangkrutan atau karena kesalahan perusahaan disuspend. Perusahaannya dalam masalah, dia bangkrut atau delisting, perusahaannya hilang, sahamnya hilang. Jadi satu kesatuan lagi sama-sama hilang. Atau perusahaannya buat kesalahan, disuspend, sahamnya disuspend. Gitu. Sebelum itu terjadi, itu 2 entitas yang berbeda. Perusahaannya perusahaan, sahamnya saham. Jadi pertanyaannya, kalau sekarang perusahaannya lagi krisis, perusahaannya lagi turun, sahamnya diterbangin bisa nggak? Bisa. Karena perusahaan turun itu urusan manajemen, saham terbang itu urusan bandar. Itu 2 hal yang berbeda. Dan itulah gunanya kenapa diputus. Karena sebelum perusahaannya bangkrut, sebelum delisting, sahamnya bebas digerakkan oleh bandar. Kayak gitu. Jadi, cuman pertanyaannya adalah, apakah ini seterusnya kayak gini? Apakah analisa fundamental ke depannya dilupakan saja, nggak ada hubungannya lagi, kecuali bangkrut dan suspensi, atau cuman sementara? Atau ini cuma jebakan doang yang dipasang? Kayak gitu pertanyaannya. Jadi pertanyaan seperti ini juga salah satu pertanyaan yang masuk. Sebenarnya ini salah satu aja yang kami ambil. Banyak sekali pertanyaan sejenis. Seperti itu. Yang saya dapatkan, dibilang, Pak Arga, kenapa di saat Amerika rusuh, resesi ekonomi seluruh dunia, masalah corona belum beres, dan kemungkinan adanya second wave, tapi indeks dunia kompak naik semua, padahal kalau ngomong QE juga, quantitative easing, tidak semua negara dapat QE, seperti Indonesia misalnya yang dibahas tadi, tapi kenapa IHSG juga naik? Menurut Bapak, apakah
kenaikan ini cuma jebakan dan di awal Q3 nanti bursa dunia akan dibanting lagi sampai bulan seperti bulan Maret lalu. Kenapa Q3? Menurut saya ini yang bertanya adalah seorang fundamentalis yang bingung. Kenapa di saat fundamental hancur, bursa saham justru ini? Apakah nanti di awal Q3 saya asumsikan ketika laporan keuangan perusahaan Q2 memburuk, tercerminlah krisis ini baru akan dibanting. Itu pertanyaannya. Apakah ini jebakan? Kayak gitu. Lucunya, kami pun karena pertanyaan itu kami buat survei di Instagram kami. Kami bilang meskipun kondisi sektorial masih terus memburuk, tapi bursa saham dunia terus menguat dalam beberapa minggu terakhir. Menurut Anda, apakah ini tanda-tanda pemulihan atau justru jebakan? 77% percaya kalau kenaikan bursa ini adalah jebakan. Kayak gitu. Pertanyaannya adalah jebakan atau bukan? Pertanyaan menarik yang selanjutnya ini, kalau Bapak ini yang bertanya di sini mengatakan apakah ini jebakan atau enggak, dan 77% menganggap ini jebakan. Jebakan itu artinya naiknya sebentar nanti hancur lagi kan? Kurang lebih itulah jebakan. Kalau kalau bursa itu Bapak ini menganggap ini jebakan dan ternyata at least follower kami 77%-nya merasa jebakan, berarti ada yang menjebak. Kan namanya jebakan, ada yang ngejebak kan. Candlestick nggak bisa ngejebak. Candlestick cuma kotak berwarna. Dia nggak punya otak, nggak punya pikiran, nggak punya itu, dia nggak bisa menjebak siapa-siapa. Kalau itu jebakan, pertanyaannya siapa yang ngejebak? Karena kita bertanya-tanya, kita bukan ngejebak kan. Kita nggak naikin IHSG dengan tujuan nanti kalau di atas diguyur, enggak. Kita cuma setiap hari heran, jebak, naik lagi. Ini perusahaan tutup, naik lagi, ini auto reject. Properti minggu kemarin terbang-terbangan, seakan-akan orang udah jualan rumah lagi, padahal belum. Kita cuma heran-heran kayak gitu. Jadi kalau ini jebakan, pasti ada yang menjebak. Kayak gitu kan. Kira-kira siapa yang bisa ngejebak? Ini saya berikan list komposisi investor lokal dan asing di Indonesia. Komposisi investor lokal dan asing di Indonesia, ini data per akhir 2019. Ini menurut SID-nya, ID investornya. Jadi investor asing di Indonesia itu ada 104 ribuan di akhir Desember lalu. Sekarang udah meningkat. Ada 1.114.000 orang. 98%-nya itu investor lokal individual alias kita-kita. Saya, bapak-bapak, ibu-ibu yang nonton ini kemungkinan investor lokal individual. Kita buka akun dengan nama sendiri, pakai duit sendiri. 0,7%-nya ada institusi lokal. Dana pensiun, ya institusi lah, dana pensiun, reksadana, dan lain-lain. Itu cuma 0,7%, jumlahnya cuma 7.000. Ada institusi asing, malah lebih banyak institusi asing, 0,7%-nya. Ada individual asing. Individual asing ini biasanya sih cuma akun-akun titipan. Misalnya saudaranya bandar ini, kakaknya bandar ini yang tinggal di luar negeri, atau siapa. Akun titipan yang orang luar negeri, warga negara luar negeri, yang trading di Indonesia. Bukan bule sungguhan. Bukan benar-benar bule yang iseng gitu. Dia nggak trading di negaranya, trading di Indonesia, jarang. Orang cuma trading di luar negeri itu trading di US. Sisanya hampir nggak ada. Jadi intinya, jadi pertanyaannya yang menjebak siapa? Nggak mungkin yang 98%. Nggak mungkin ya, yang 6% ini anggaplah sama. Kan institusi asing atau bandar lokal dan bandar asing misalnya. Atau ini. Yang menjebak ya berarti yang 1% ini kan. Yang 2% ini total. Atau kalau ngomong IHSG, yang 0,7% inilah yang menjebak. Karena investor retail sih kayak kita cuma bisa khawatir kan. Takut. Ini jebakan bukan. Jebakan bukan. Jangan-jangan jebakan nih. Bahkan ada namanya bullish trap. Bullish trap. Naik sebentar, udah itu dibanting lagi. Pertanyaan siapa yang ngejebak? Kita kan cuma bisa khawatir ngelihat. Wah naik lagi. Nggak waras nih. Saya ketemu banyak fundamental yang masih beli di bawah, yang nggak sempat beli di bawah. Para fundamentalis bilang ini jebakan.
Ini jebakan, nanti juga pas laporan keuangan kuartal 2 muncul bakal jatuh. Sementara fundamentalis yang udah beli atau yang nyangkut berharap ini cerminan dari masa depan yang lebih baik. Kalau berita jelek nggak ada ini, dibilang cerminan masa depan yang lebih baik. Kayak gitu. Kalau berita jadi rusuh juga ya, kalau gitu setiap berita jelek nggak usah turun dong. Kan masa depan pasti lebih baik. Kalau amit-amit di Indonesia kerusuhan ya IHSG nggak usah turun. Karena kerusuhan juga someday akan berhenti. Kayak gitu. Jadi nggak ada hubungannya karena itu ya bebas kan. Kalau turun dihubungkan dengan kondisi terkini, kalau beritanya jelek nggak turun dibilang kondisi yang masa depan. Tapi intinya para investor retail cuma bisa berharap dan jadi komentar, nggak bisa mutusin. Mereka para fundamentalis gitu yang udah cut loss karena ekonomi hancur, berharap turun lagi terus sampai 2000 ESG. Sekarang cuma bisa harap-harap cemas. Mudah-mudahan jebakan, nggak bisa nurunin harga. Cuma berharap mudahan beranalogi, berlogika, ini jebakan, nggak mungkin ekonomi rusuh, nggak mungkin bandar seterusnya memutuskan hubungan. Itu yang pengen IHSG turun. Yang pengen IHSG naik, ini cerminan dari masa yang akan datang lebih baik, dan lain-lain. Sama-sama logis kan, cuma sama-sama cuman bisa khawatir dan berharap. Nggak ada yang bisa memutuskan, karena yang memutuskan menjebak, itu. Yang memutuskan yang menjebak ya jebakan atau bukan kita either kejebak atau enggak gitu loh. Kita bukan yang pasang jebakan. Jadi 2 jenis investor retail dari yang 1 juta orang ini terbagi 2. Dia bingung karena nggak tahu jebakan atau bukan, atau ada juga yang sok tahu bilang ini jebakan. Itu biasanya dukun saham. Atau ini bukan jebakan, ini pemulihan. Ya, cuma kebagi 2 itu. Nggak ada yang bisa mutusin. Yang sok tahu ini jebakan juga bukan dia yang nurunin. Bukan dia yang ngebanting, bukan dia yang jualan triliunan di bursa, saham blue chipnya dijualan triliunan, jadi ESG-nya jatuh, bukan mereka. Dia cuma dukun-dukunan. Seperti itu. Dan pertama, kalau ngomong ini jebakan, bagi yang beranggap ini jebakan atau ini bukan jebakan, berarti kita harus karena ini jebakan, karena ekonomi turun, IHSG naik. Dan banyak yang berharap nanti dibanting lagi kan, setelah dinaikin dibanting lagi. Berarti kita harus lihat dulu siapa yang naikin. Kan simpel. IHSG naik 3 minggu terakhir, siapa yang naikin? Yang naikin adalah, kenapa IHSG naik? Jawabannya sederhana. Hampir nggak ada yang berubah Indonesia 3 minggu yang lalu dengan Indonesia sekarang. Rencana PSBB dibuka udah dikasih tahu dari 3 minggu yang lalu. Kami pun udah bahas sebelum lebaran pun kami udah bahas. Nanti setelah lebaran PSBB dibuka. Kami pun udah tahu, tapi kami nggak bisa naikin IHSG. Kalau gitu kan. Ekonomi rusuh, ekonomi runtuh, udah tahu. Minggu lalu ini, sekarang toko-toko udah buka, kalau di Bandung udah buka, masih sepi, udah tahu juga. Jadi yang buat naik bukan hal-hal seperti itu, bukan teori-teori ekonomi yang biasa dihubungkan dengan pergerakan harga saham. Yang buat naik sederhana, karena asingnya belanja. Kondisinya sama, ketika asingnya jualan IHSG turun, ketika asingnya belanja IHSG naik, simple. Nggak usah dihubung-hubungin sama yang lain. Jadi, kalau bilang jebakan, berarti yang bisa ngejebak siapa? Ya asing. Kalau asing tiba-tiba ngebanting lagi di harga atas, itu kita bilang sebagai jebakan. Kalau asing terus belanja dan terus naik, kita bilang sebagai pemulihan. Walaupun ekonominya masih tetap sama. Jadi inilah pertanyaan besar yang saya selalu pikirkan dan saya sendiri cukup bingung. Karena kembali lagi bukan saya yang mutusin kan. Saya bisa bingung, bisa galau. Kalau nggak trading ya. Di luar trading kalau saya ditanya sama orang, IHSG naik lagi nggak nih? Saya bingung. Di satu sisi saya tahu bandar mutusin hubungan antara fundamental dan pergerakan harga saham, kondisi perusahaan dengan harga saham saya tahu putusin hubungan, jadi bisa terus dinaikin. Di satu sisi saya tahu bandar nggak selamanya harus mutusin hubungan. Mungkin kalau mereka udah bebas, udah untung, udah cuan, mereka banting. Oh, udah beres nih, ya udah hancurin aja. Itu kan keputusan mereka, bukan keputusan saya kan. Yang saya tahu yang naikin IHSG itu asing.
Pertanyaan itulah membuat saya berpikir-pikir, dan weekend minggu lalu di awal minggu ini saya belajar satu filosofi dari salah satu sosok yang sangat berpengaruh buat saya sebagai karir saya, tentang filosofi petani di IHSG. Saya akan coba jelaskan, dan ini nggak menjawab pertanyaan asing, cuman membuat Anda mengerti ciri-ciri kapan IHSG, kapan kita bisa mengidentifikasi itu jebakan atau bukan. Kayak gitu. Pertama, filosofi petani di bursa saham adalah, pertama, yang disebut petani adalah pemilik lahan. Pemilik lahan, petaninya pemilik lahan yang dimaksud adalah bursa saham. Jadi pemilik bursa saham, atau pemilik saham yang mengatur pergerakan harga saham. Atau yang dalam bahasa Inggris disebutnya market maker, mereka yang ngebuat bursa saham. Market itu tempat transaksi jual beli, mereka yang buat, mereka yang menciptakan. Kalau nggak ada mereka, nggak ada bursa saham. Sederhananya kayak gitu. Ya bursa sahamnya ada, cuma tempat yang nggak ada pergerakan harga dan lain-lain. Jadi yang disebut petani adalah market maker atau bandar. Mereka pemilik lahan. Oke, sekarang karena mereka pemilik lahan tentunya akan mencari keuntungan, mencari hasil panen. Petani saham mencari hasil panen. Sebagai bandar, hasil panen mereka apa? Sama kayak retail, hasil panennya adalah dividen dan capital gain. Dua itu. Dividen, keuntungannya perusahaan yang dikasih ke pemegang saham, itu didapat bandar juga sebagai pemilik lahan, pemilik saham atau yang ngatur pergerakan harga saham yang bersangkutan, atau capital gain. Kayak gitu. Oke, kita hubungin sekarang petani sahamnya sedang terserang hama, sedang terserang virus. Padi-padinya lagi masalah. Karena padinya lagi masalah, kena virus, maka apa yang dialami petani saham adalah dividennya akan sulit selama masa pandemik. Kalau krisis ini masih terus berlangsung, maka akan sulit buat perusahaan untuk bagi bandar atau semua pemegang saham untuk mendapatkan dividen. Itu pertama, dividennya akan sulit selama masa pandemik. Jadi itu kenyataannya, karena mereka sederhananya hamanya belum ada pembasminya. Jadi mereka kalau mengharapkan cuma dividen, mereka cuma bisa berdoa dan berharap mudah-mudahan virus pembasmi hamanya ada cairan pembasmi hamanya akan didapatkan sehingga padinya bisa menghasilkan dividen lagi. Itu yang dialami petani, itu juga yang dialami investor retail yang sama-sama coba nyolong-nyolong nanam padi di lahan mereka. Kayak gitu, itu satu. Kemungkinan kedua, tapi jadi dividen dicoret. Petani sekarang atau bandar saham sekarang udah sadar, ya gue nggak bisa lagi expect dividen. Ya syukur-syukur ada, cuma kalau nggak ada, kalau perusahaannya rugi harus dia terima secara lapang dada. Karena dia nggak bisa ngapa-ngapain perusahaan. Bandar MAPI bisa ngegoreng saham MAPI, tapi dia nggak bisa meningkatkan penjualan MAPI, kecuali dia mau beli sendiri. Dia beliin tas gitu kan. Supaya laporan keuangannya bagus, duit ngebandarinya dicairin, dia beliin tas, beliin baju di MAP, kan gila. Ngapain kayak gitu, mendingan dia goreng aja sahamnya. Tapi selama MAPI belum menyentuh dua hubungan tadi, selama MAPI belum bangkrut, dan selama MAPI belum bangkrut atau belum disuspend, bandarnya masih bebas ngegerakin harga MAPI. Karena itu dua entitas berbeda. Jadi yang kedua, cara bandarnya, jadi karena nggak bisa mendapat dividen, apa yang bisa dilakukan bandar? Bandar ada cara bandar mendapatkan hasil panen adalah capital gain. Capital gain bagi bandar sedikit berbeda dengan capital gain bagi retail. Kalau capital gain bagi saya, misalnya minggu ini saya beli saham SMRA. Saya beli SMRA, saya lupa harganya berapa. Saya beli, udah itu
Apa yang saya lakukan setelah saya beli ya, kalau lagi kosong mungkin saya berdoa mudah-mudahan dinaikin bandar, mudah-mudahan harganya dinaikin bandar. Terus ternyata naik SMRA hari Jumat kemarin terbang. Saya bersyukur, aduh puji Tuhan udah dinaikin, saya profit taking. Kayak gitu. Saya belum profit taking, cuma kalau saya jualan pun misalnya Senin saya profit taking. Itulah sisi retail. Kita cuma berharap harga saham yang kita beli, ya kita bebas menganalisa, tapi kita nggak bisa memutuskan. Kayak gitu. Itulah retail. Bandar nggak bisa kayak gitu. Bandar yang punya 1 juta lot saham SMRA nggak bisa doa mudah-mudahan naik, mudah-mudahan naik. Terus tiba-tiba naik sendiri, nggak bisa. Nggak bisa kayak gitu. Siapa yang naikin gitu kan? Siapa yang naikin? Nggak bisa dinaikin sama bursa, nggak bisa dinaikin sama Tuhan. Ya Tuhan ya saya rasa nggak ada lah urusan kayak gitu kan. Ngurusin naik turunin harga saham. Nggak bisa dinaikin sama retail, karena retail juga berdoa kan. Jadi pertanyaannya adalah, jadi kalau bandar adalah, dia cari capital gain caranya adalah, beli dari retail di harga bawah, naikin harganya, terus jual ke retail di harga atas. Jadi dia beli di bawah, udah beli, misalnya dia udah banyak, anggaplah dia tadinya kurang, dia beli dulu di bawah, terus dia terbangin harganya, di atas dia jual. Kayak gitu, dia jual lagi ke retail di harga atas. Itu cara bandar buat capital gain. Jadi dia harus naikin harganya. Itu sebabnya kapan harga naik nggak bisa ditebak. Karena yang mutusin bukan kita, bandar. Yang hajar kanan di over, itulah yang naikin harga. Kayak gitu. Oke. Jadi contohnya adalah bandar buy. Cara bandar misalnya bandar buy dari retail di harga 1.000. Di harga 1.000 dia beli. Terus dia markup sampai 1.500. Di 1.500 dia bilang, ini ekonomi udah pulih. Penjualan udah buka. Penjualan udah mulai pulih. Mall-mall udah dibuka. Dan lain-lain. Kedepannya masa depannya cerah. Dan retail yang jualan di 1.000 ngeliat, wah sekarang udah pulih nih. Gue beli lagi di 1.500. Dijual, bandarnya jual ke retail, selesai. Udah itu bandar bisa beli lagi di 1.500. Lagi 1.500, naikin ke 2.000, terus di 2.000 keluarin berita lebih bagus. Laporan keuangannya udah bagus, dan lain-lain, dia jual di 2.000. Itulah cara bandar dapat capital gain. Jadi dia harus dia bisa ngeluarin berita jelek ketika beli, naikin harganya, terus keluarin berita bagus supaya orang yang jual di harga bawah mau lagi beli di harga atas. Kayak gitu. Cuman nggak sesederhana itu. Prakteknya nggak sesederhana itu. Karena kunci bandar bisa mendapatkan capital gain, itu harus ada aliran dana segar masuk ke bursa. Kenapa harus ada aliran dana segar? Saya jelaskan. Misalnya bandar beli di harga 1.000. Dia beli 1.000 lot. Misalnya cuma ada 2 orang nih, biar sederhana ya. Cuman pola pikirnya bisa Anda terapkan, bisa Anda bayangkan lebih besar. Misalnya ada 2 orang. Saya punya 1.000 lot. Saya jual ke bandar di harga 1.000. Karena saya khawatir ini nganggap IHSG, harga sahamnya udah kemahalan, nanti corona menyebar, saya jual di 1.000. Nah, saya udah jual saham saya di harga 1.000, udah saham saya di tangan bandar dinaikin ke 1.500. Di 1.500 bandar mau jual lagi. Mau jual. Saya mau beli lagi anggap. Cuma jangan lupa, uang saya itu, uang yang saya terima dari jualan di harga 1.000, misalnya saya 1.000 lot, nggak cukup untuk saya beli di harga 1.500 kan. Uang saya nggak ada lagi. Karena saya udah jual di 1.000, sekarang 1.500 mau beli lagi, tapi nggak ada uang. Nggak ada uang yang cukup untuk beli lagi semua. Jadi kuncinya, jadi pilihan saya ada 2. Jadi pilihan saya cuma 1. Kalau mau beli lagi, saya beli dengan jumlah lot yang sedikit. Lebih sedikit. Nggak beli 1.000 lot lagi. Mungkin beli berapa? 750 lot misalnya.
beli 700 lot, cuma cukup beli 700 lot. Sekarang lot saya berkurang. Karena harganya dinaikkan sama bandar. Kalau cuma berdua, bandar ujungnya harus megang 300 lot. Aduh, barang gue nggak ada lagi yang beli. Walaupun gue naikin, uang duit saya cuma segitu, cuma cukup untuk beli di harga 1.000. Kalau 1.000 lot di 1.500 sudah nggak bisa. Barang gue nggak cukup. Itu yang terjadi. Kalau uangnya nggak cukup. Kalau cuma ada saya. Cuman, jadi kunci bandar untuk bisa mendapatkan capital gain adalah harus ada peningkatan jumlah investor, salah satunya. Peningkatan jumlah investor apa? Jadi mungkin saya kalau di 1.500 cuman bisa beli 750 lot. Tapi mungkin kalau ada investor B, misalnya ada investor kedua masuk, dia bisa beli yang 250 lotnya. Jadi ujungnya bandar bisa jual 1.000 lot lagi. Jadi kunci bandar bisa dapat capital gain karena ada orang baru. Ada dana segar baru yang bisa nampung di harga 1.500. Itulah mekanisme pasar. Itu yang jarang dijelaskan oleh para praktisi karena mereka memang nggak ngerti, mereka nggak trading. Tapi kalau Anda di sisi bandar, salah satu kunci kenapa harga saham bisa naik, ya karena itu. Karena kalau cuman ada saya cuman bisa beli di 1.000. Saya jual di 1.000, di 750, atau yang bisa saya lakukan juga, kalau harga 1.500, uang saya nggak cukup, saya ngeluarin uang dari tabungan saya masukin ke RDI, saya beliin lagi di 1.500. Tetap aja harus ada uang segar baru. Jadi, jadi kunci bandar mendapatkan capital gain harus dari aliran dana segar ke bursa. Yang bisa didapat dari peningkatan jumlah investor atau peningkatan jumlah dana. Kenapa investor bisa meningkat atau kenapa dana bisa meningkat? Itu disebabkan karena hasil nyata dari pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau ekonomi di suatu negara bertumbuh, orang-orang punya uang lebih. Punya uang lebih itu biasa kalau dia punya uang idle, diajarin sama praktisi investasi harus invest, harus peduli masa depan, harus lain-lain. Karena itu uangnya dimasukin ke bursa saham, dana segar. Kalau ekonomi bertumbuh, uangnya harus invest, harus jadi dana segar. Itu yang terjadi. Sampai situ bisa dipahami kan? Jadi karena ekonomi bertumbuh, misalnya saya jual di 1.000 nggak cukup, cuman puji Tuhan misalnya saya punya usaha lain, usaha saya dapat untung banyak nih karena pertumbuhan ekonomi, akhirnya untungnya saya sisihkan untuk membeli saham ini di harga 1.500 sebanyak 1.000 lot. Itulah yang membuat bandar bisa dapat capital gain. Itu sebabnya kalau Anda sering dengar podcast bicara bandar saya bilang, kalau krisis ini berkepanjangan, pelan-pelan daya beli orang terhadap saham jadi berkurang. Karena nggak ada dana segar baru. Karena orang bisnisnya semakin lama semakin tutup, untungnya semakin kecil, rugi, uangnya tergerus sama bisnis. Jadi bukan uang dari ini yang dimasukin ke sini, tapi uang dari saham yang mungkin dikeluarkan. Jadi dana segar itu berkurang. Jadi kalau dana segar berkurang, bandar mau dia naikin pun di atas nggak ada yang punya dan sanggup beli kan? Itu masalahnya. Di harga atas nggak ada yang sanggup beli. Jadi cuman seperti juga yang kami bahas dalam podcast-podcast sebelumnya, bahkan kami buat video menarik tentang ini, bandar saham dan bandar masker. Di masa pandemik ini yang baru berjalan 3 bulan, itu ternyata ada opsi lain dari aliran dana segar di masa pandemik. Kenapa aliran dana segar di bursa di masa pandemik itu justru mengalir deras ke bursa, bukan karena ekonomi bertumbuh. Karena kita tahu ekonomi lagi lesu. Kita tahu kan, ekonomi lagi lesu sekarang. Bisnis bangkrut, cuman karena lack of option,
kurangnya opsi, kurangnya ya pilihan investasi, atau saya punya duit nih 1M, saya nggak tahu diapain. Dan akhirnya saya nggak berani buat buka bisnis di mall, takut, buka hotel takut, buka resto takut, atau apapun semuanya takut. Jadilah ujungnya dimasukin ke bursa saham. Karena sekarang pilihannya dua, mau ngelawan bandar atau ngelawan virus. Kayak gitu. Dan sepertinya ngelawan virus lebih susah dari ngelawan bandar. Dan puji Tuhannya bandar memutuskan hubungan antara bursa saham, antara kondisi real dengan harga saham. Jadi buat bursa saham jadi semakin menarik. Itu yang terjadi sekarang kan. Bursa saham menarik dan bandar pun nggak takut naikin harga kalau dana segar terus mengalir. Karena kunci bandar bisa dapat capital gain adalah adanya dana segar yang masuk. Selama dana segar masih masuk, dia bisa ngerek, beli di bawah, kerek naik, jual di atas, ada yang beli lagi semua. Kalau mau dia bisa beli lagi, jual lagi. Kayak gitu. Dan ini kita lihat, kami bahas juga di channel Telegram kami, pertumbuhan investor itu terus meningkat selama masa pandemik. Bahkan meningkat jauh lebih cepat dibandingkan awal tahun, 2 kali lipat sebelum masa pandemik di awal tahun. Dan ya juga tertingginya dalam setahun terakhir. Jadi ternyata itu menandakan investor baru, berarti aliran dana segar baru. Belum lagi investor yang udah nyuntik dananya. Ke bursa saham aja deh. Kayak gitu. Gue takut kalau harus berurusan sama virus. Nggak kelihatan. Mendingan berurusan sama bandar. Yang lebih bisa dideteksi. Kayak gitu. Jadi pertanyaannya sekarang. Pertanyaan pamungkasnya tetap sama. Kira-kira kalau ini yang terjadi, bakal ada market crash nggak? Market crash yang menurut saya ditakutkan adalah kejatuhan market yang luar biasa kayak bulan Februari dan Maret lalu. Naik, auto reject bawah semua saham. Kira-kira itu terjadi lagi atau enggak di masa pandemik ini? Kita anggap satu periode di mana belum ada vaksin dan virusnya belum hilang sendiri. Masih ada di antara kita, resiko meninggal masih ada, resiko terjangkit masih besar, seperti itu. Itulah yang saya pelajari minggu ini tentang petani yang membakar lahannya. Itu yang saya dapat, filosofi petani yang membakar lahannya. Ini yang saya share di Instagram kami. Jadi kapan petani membakar lahannya? Itu ketika, jadi kita sering dengar petani membakar lahannya supaya lahannya jadi lebih subur, hemat pupuk. Atau ketika dia udah tanam, ini udah nggak bagus nih tanahnya, dibakar dulu lahannya supaya jadi subur. Jadi petani membakar lahannya ketika hasilnya udah nggak memuaskan lagi. Kalau hasil petani saham, dividen atau capital gain. Membakar saham itu mirip dengan kategorinya market crash. Seperti itu. Tapi sekarang kita mikir, kira-kira sebagai bandar, sebagai asing yang memutuskan kemana arah IHSG ke depan, kira-kira mereka merasa kalau dibakar itu jadi solusi atau enggak? Kalau dibanting lebih parah lagi. Kalau dibanting pun orang akan takut kan, karena tahu sebenarnya bisnisnya pada kacau di mana-mana. Kira-kira mereka akan memutuskan itu lagi enggak? Pertama, biasanya, jadi ini terjadi di market crash yang lain. Biasanya pertumbuhan ekonomi udah lesu, dana segar yang masuk ke bursa sudah kecil, orang nggak masuk lagi, orang nggak tertarik lagi return di saham, jadi nggak ada bisa dana segar baru. Kalau dana segar baru nggak ada, berarti nggak ada ini baru kan? Nggak bisa menciptakan capital gain, karena harga dinaikin pun nggak ada yang beli di atas. Kayak gitu. Jadi, karena itu, daripada itu terjadi, dibakar aja, dibuat market crash. Itu sebabnya kalau Anda belajar market crash di dunia, ada yang tiba-tiba aja. Tiba-tiba dalam 10 hari diturunin 40%, 50%. Apa penyebabnya? Nggak tahu Anda kalau googling. Atau subprime mortgage tahun 2008, itu krisisnya udah 2 tahun. Tapi at one point tiba-tiba hancurin yuk, hancur. Kayak gitu.
Padahal krisisnya udah 2 tahun nggak runtuh-runtuh, tapi lama-lama mungkin si petaninya ngelihat ini udah nggak sehat nih kondisi. Kondisi udah nggak sehat, sebaiknya kita hancurkan saja dulu supaya harga sahamnya murah dulu, supaya mungkin dana segarnya masuk, atau krisis supaya orang mau jualan dulu di murah, nanti seiring dengan krisis yang recover ke depan, orang tambah kaya lagi, dana segar baru masuk. Kalau krisisnya pulih. Tapi pertanyaannya, kalau dibakar sekarang, apakah bandar yakin? Misalnya market dijatuhin, market dihancurin, apakah yakin 2 bulan ke depan ekonomi lebih baik? Gimana kalau sudah runtuh ekonomi nggak lebih baik? Kan nggak tahu. Ini beda sama krisis-krisis sebelumnya yang cuman krisis keuangan, solusinya disuntik duit, sembuh. Kalau dibanting bakal ada bantuan pemerintah, duit baru, lama-lama sembuh sendiri. Udah ada obatnya. Krisis ini kan krisis virus. Belum ada obatnya virusnya. Jadi saya ngeliat kalau yang informasi yang dimiliki bandar sama saya, di mana nggak tahu ada solusi atau enggak dari virus ini so far, berarti nggak ada keyakinan. Pertanyaan selanjutnya, apakah jika lahan dibakar sekarang, apakah akan datang lebih banyak dana segar ke depannya? Kalau tiba-tiba IHSG dibanting lagi, misalnya ke 3.000, kira-kira ada dana segar nggak masuk? Apakah lebih banyak orang? Kalau menurut saya enggak. Kalau menurut saya, nggak tahu, saya nggak punya datanya jumlah dana segar yang masuk. Cuma kalau saya nanya-nanya, sekarang banyak orang tertarik ke bursa saham. Salah satunya karena bursa saham itu diaturnya sama bandar, bukan sama virus. Mall, kalau virusnya menyebar gila-gilaan, tutup lagi. Kayak gitu kan. Kalau mall tutup, usaha di situ tutup. Buat hotel, buat apapun bisnis di Indonesia, semuanya resikonya besar. Sementara saham ini sama bandar, nggak bisa virusnya ngerusak sahamnya, tiba-tiba jatuh karena terkena virus sahamnya jatuh, kan nggak bisa. Kayak gitu. Jadi menurut saya salah satu nilai jual utama saham saat ini adalah dia nggak mempedulikan krisis. Dan itulah yang menyebabkan dana segar masuk. Kayak gitu. Jadi menurut saya, dan kalau kita lihat beberapa waktu terakhir, sekarang lagi panen dengan baik. Dana segar terus masuk. Nasabah-nasabah retail banyak, pilihan investasi masih kecil. Saya sampai minggu kemarin pun masih ada yang nawarin untuk nge-injek dana, untuk masukin dana, tolong kelolain. Tadinya mau buat properti, katanya, mau buat properti, tapi sekarang takut bisnis properti, gimana kalau dikelola di saham aja. Sampai minggu ini saya masih dengar seperti itu. Jadi masih karena minimnya opsi, dan bisnis properti itu urusannya sama virus. Kalau orang takut kena virus, nggak beli rumah. Takut di PHK, nggak beli rumah. Itu lebih susah dihandle daripada saham yang urusannya cuma sama bandar. Kayak gitu. Jadi menurut saya, apakah market crash? Menurut saya kalau berbicara penurunan seperti bulan Mei lalu, menurut saya enggak. Nggak ada untungnya. Saya selalu udah 2 bulan terakhir mengatakan nggak ada untungnya bandar menjatuhkan harga seperti ini, mendatangkan ketakutan, justru beresiko membuat harga saham jadi bursa saham jadi wah ini ngefek juga sama virus. Nilai utama saham sendiri akan berkurang kalau itu yang terjadi. Seperti itu. Jadi menurut saya itu bukan pilihan yang menarik. Pertanyaan selanjutnya apa? Oke. Kalau memang kedepannya gini, pertanyaan juga yang sering ditanyakan adalah, di tengah kondisi seperti ini, apakah kira-kira bursa dunia akan buat all time high? Ekonomi boleh runtuh, tapi bursa saham semakin berkibar. Menurut saya itu yang terus saya pikirkan. Saya tahu pertimbangan saya akan sangat dipengaruhi kalau saya punya data berapa rupiah sih dana yang masuk, yang benar-benar masuk ke RDI setiap investor di Indonesia. Karena kita tahu dana asing nggak ada yang masuk. Dana yang keluar lebih banyak dari yang masuk. Jadi nggak butuh dana baru ke Indonesia untuk naikin. Dana yang keluar aja belum masuk semua yang keluar dari sini.
dana ini balik aja udah cukup. Kayak gitu. Apakah ini menurut saya, kalau so far, menurut saya dari informasi yang saya dapat, menurut saya sih enggak. Kenapa? Kalau ada kejatuhan seperti itu, kalau kejatuhannya terjadi seperti itu, ada kejatuhan yang terjadi, nah kalau marketnya buat all time high, mungkin apalagi kalau ekonomi terus memburuk, karena ada second wave lah, orang-orang masih takut keluar, orang yang punya duit nggak mau keluar rumah, tetap nggak mau spending, dan lain-lain, lama-lama orang akan tambah miskin. Uang yang bisa disalurkan ke saham itu semakin sedikit. Dana segar barunya semakin sedikit, dan kalau mereka yang punya reksadana, kan sekarang mayoritas reksadana yang dibeli 3 tahun terakhir semuanya nyangkut, nggak bisa keluar. Kalau ke atas, happy dia bisa dia keluarin. Mungkin seperti itu. Jadi saya nggak percaya market bisa buat all time high di tengah pandemik ini. Itu kepercayaan saya ya, udah jadi dukun saya. Udah mengatakan ini, cuman saya harap Anda memahami poin-poinnya. Pertama itu. Kedua adalah, tapi saya juga nggak percaya akan ada jebakan yang menakutkan bahwa harga saham akan jatuh lagi seperti bulan Maret. Kalaupun turun, turunnya pelan-pelan seperti yang terjadi di Great Depression. Mudah-mudahan itu nggak terjadi, ekonomi hancur, runtuh, jutaan orang jadi pengangguran. Seperti data ekonomi China setelah dibuka lockdown-nya pun datanya masih melemah. Mudah-mudahan itu nggak terjadi. Kayak gitu, cuma kalau itu pun yang terjadi, menurut saya penurunannya pelan-pelan. Karena naik turunnya bursa saham itu sangat ditentukan oleh jumlah dana yang masuk seperti saya jelaskan tadi. Oke, seperti itu. Saya harap video ini bisa membantu, jadi Anda mungkin punya pandangan baru, Anda belajar something, punya pemahaman baru tentang how the market works. Jadi Anda bisa melihat sendiri, mungkin Anda punya data yang lebih baik dari saya, bisa melihat sendiri. Apakah ini jebakan? Apakah ini bukan? Apakah dana segar masih terus mengalir yang bisa membuat bandar terus panen meskipun nggak bisa panen dividen, petani saham bisa terus panen di bursa karena dana segar yang masuk? Atau justru sebaliknya, dana segar udah mulai keluar, atau dananya mulai keluar dari bursa, sehingga kalaupun bandar naikin harga, nggak ada yang beli. Seperti itu. Oke, thank you, mudah-mudahan berguna. Kalau Anda suka, punya pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Kalau suka di like, kalau nggak suka bisa di unlike. Thank you, sampai jumpa.